Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana suara saya? Kedengaran ya, Samsul ya? Iya, Pak. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para jamaah Masjid At-Taqwa, para dosen, pimpinan, dan para sahabat semuanya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Bahri selaku pembicara kita pada pagi hari ini dalam kajian tematik bulan Ramadan ya, dengan tema kemuliaan bulan suci Ramadan. Terima kasih sudah menunggu ya, setengah jam lebih kita baru sekarang memulai kajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya bersama-sama untuk selalu mensyiarkan program-program masjid selama bulan Ramadan. Berikutnya kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga pimpinan fakultas. Di sini ada Ayahanda, Pak Sularno, dan juga Bapak dan Ibu para dosen semuanya yang mungkin kami tidak sempat sebutkan satu persatu, dan juga kepada seluruh teman-teman dari BKM Masjid At-Taqwa dan semuanya lah bagi peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya mewakili dari Masjid At-Taqwa mengucapkan selamat mengerjakan selamat mengikuti kajian tematik bulan Ramadan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting ya kita kaji, karena kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan kita memahami dan mengetahui apa saja kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, maka kita akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menggapai ya apa-apa yang ada yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satu kemuliaannya adalah ya bahwasanya Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagai pedoman hidup kita, maka oleh karena itu hendaklah kita senantiasa ya, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasul sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan lebih terarah ya, karena itu adalah bagian dari hal yang sangat penting kita ketahui dalam kehidupan kita. Dalam hal ini ya, dalam kajian bulan suci Ramadan ini tentu ya banyak hal yang bisa kita ambil ya, hikmah-hikmahnya. Termasuk salah satu kemuliaannya adalah Ramadan ini juga dikenal dengan bulannya pendidikan ya, tarbiyah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama teman-teman dan juga para dosen ya bersama-sama selalu menghadiri mensyiarkan kajian-kajian Ramadan selama bulan suci ini, terutama kajian-kajian yang berbasis di masjid dan juga tentunya di universitas. Sekali lagi, selamat mengikuti kajian tematik Ramadan. Bersama-sama mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya lagi di jalan mau ke kampus ini. Jadi mohon maaf, mungkin barangkali itu saja sebagai pengantar. Yang intinya adalah kita mari bersama-sama mengikuti dengan seksama ya kajian Ramadan ini yang akan disampaikan oleh Ketua LPPAIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, yang betul-betul beliau ini sangat memahami sekali ya tentang bagaimana nanti ya, kemuliaan-kemuliaan Ramadan, terutama nanti kaitannya dengan, kalau saya lebih cenderung ke tafsir-tafsir dan hadis-hadis tentang ayat-ayat ya yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga serta kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Barangkali itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Asur minallah wa fatang qarib.
Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Saya ucapkan kepada Pak Adi Mansa selaku yang mewakili Ketua DKM Masjid Taqwa UNJ. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu kajian tematik Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Saiful Bahri. Namun sebelum saya memberikan kesempatan kepada pemateri, mungkin terlebih dahulu saya akan membacakan visi dari materi itu sendiri. Nama Dr. Saiful Bahri MA, pendidikan S1, S2, dan S3-nya jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian aktivitas saat ini adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, wakil ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam atau MUI, kemudian anggota tim Majelis Tafsir At-Tanwir Majelis Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah. Mungkin untuk tidak memperpanjangkan kata, langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Ustaz Saiful untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz Saiful, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahras siyama wal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Bapak Ibu as-saimun as-saimat, para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, DKM Masjid At-Taqwa, dan para dekan, diantaranya di sini ada ini ayahanda orang tua kita, Bapak Sularno, ada dekan FIK, Ibu Michiko, ya, ada Pak Suherman, Pak Wadek, juga ada Bu Dewi, para dosen semuanya yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, juga ada Pak Rudi ya dari koperasi. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah kajian tematik di hari Jumat. Bulan-bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa produktif. Saking produktifnya jadwal kita kajian aja 2 hari ini luar biasa ini ya. Berjubel sampai lupa. Saya tadi kalau tadi malam enggak diingatkan, saya juga enggak ingat ya. Bahkan tadi pagi juga saya menjadi orang pertama yang masuk di Zoom ini. Jadi lumayan juga sudah 35 menit menunggu. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi wawasan kognitif, terutama terkait dengan bulan Ramadan, tetapi betul-betul akan menjadikan spirit yang akan menjaga keseriusan kita untuk mengubah diri kita, baik secara pandang dan paradigma, ataupun juga untuk melakukan spirit betul-betul perubahan ke arah yang lebih positif. Karena bulan Ramadan itu mulia karena ada beberapa sebab ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menarik sekali kalau seandainya tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Usman tadi ya, kalau tidak salah Ustadz Usman tadi membacakan terkait dengan beberapa ayat bulan Ramadan, dan memang itu yang selalu kita baca. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat tadi itu menginspirasi kita, betul-betul menginspirasi meraih kemuliaan, karena bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal ya, yang nanti insya Allah akan kita tadabburi bersama. Mohon izin saya share screen. Yang pertama, saya tidak bosan untuk mengingatkan ini karena satu hal yang menjadi penting, semua yang berinteraksi dengan bulan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran, itu menjadi yang terbaik di kelasnya.
kita lihat malaikat yang membawa Al-Qur'an ya menjadi malaikat terbaik ya. Malaikat yang memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad atas titah dari Allah Subhanahu wa taala di sini menjadi malaikat terbaik, pemimpin malaikat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjadi manusia yang menerima Al-Qur'an, maka menjadi manusia yang terbaik. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, menjadi bulan mulia. Jadi kemuliaan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dari kemuliaan bulan Ramadan. Dan tentunya ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, di Indonesia ini malam Lailatul Qadar kurang populer. Lebih populer adalah malam Nuzulul Quran dan selalu disakralkan di tanggal 17 ya. Padahal sesungguhnya malam Nuzulul Quran itulah malam Lailatul Qadar. Jadi ada dua term yang sama yang dimaksudkan, tetapi bagi sebagian orang itu dua hal yang berbeda. Nah, inilah spirit ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan, dan itu disebut dengan kesempatan yang terbatas. Nah, kenapa ada kesempatan terbatas? Kita bisa lihat, Bapak dan Ibu, adanya frasa ayyaman ma'dudat di bulan Ramadan, ibadah puasa di ayyaman ma'dudat, sementara pelaksanaan haji itu disebut dengan asyhurum ma'lumat. Nah, saya bahas sekilas yang haji ya. Haji itu kan pelaksanaan klimaknya hanya beberapa hari, tetapi disebut asyhurum ma'lumat. Sementara puasa pelaksanaannya 1 bulan penuh, itu disebut dengan ayyaman ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Nah, ini karena kesempatan yang terbatas itu menjadi berharga. Kayak kita kalau mendapati suatu promo tentang sesuatu, itu bukan berarti barang tersebut murah, barang tersebut tidak berharga, tetapi barang tersebut karena spesial maka kemudian peluang mendapatkannya lebih besar di hari lain. Contoh misalnya kita membeli sepatu, membeli baju, membeli barang-barang yang ikonik dengan harga yang lumayan, tetapi di hari-hari tertentu harganya bisa terpotong sampai setengah atau kurang dari itu. Dan dipotongnya harga itu tidak menjadikan benda tersebut menjadi tidak berharga. Nah, tetapi lebih kepada kesempatan untuk mendapatkannya itu lebih besar. Ya, sepatu yang harganya mahal, tiba-tiba di sini ada promo spesial, dan itu waktunya misalnya di hari tertentu, di jam tertentu. Itu tidak menjadikan benda tersebut menjadi tidak berharga. Maka justru menjadi diburu orang karena sangat luar biasa. Itulah sekilas pemaknaan kita terkait dengan ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu di bulan Ramadan. Nah, kita lanjutkan. Ayyaman ma'dudat itu yang disebut dengan kemuliaan bulan Ramadan, itu kemuliaan yang bukan cek kosong, jadi perlu diisi. Diisinya adalah dengan kegiatan. Nah, ini kita lihat ya, di atas ini ada beberapa kegiatan. Puasa pasti, ya, sedekah, zakat, infak, berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, berharmonisasi dengan keluarga, sesuatu yang perlu dilakukan karena harmonisasi keluarga itu menjadi pokok penting, dan momen untuk melakukan evaluasi, melakukan pendekatan introspektif itu ya di bulan Ramadan. Lalu ada menahan hawa nafsu, ya, ini. Hawa nafsu itu tidak selalu identik dengan keburukan. Kita punya nafsu makan ya, kita punya nafsu biologis yang lainnya, tetapi kita tidak memuas-muaskan. Di bulan ini kita dilatih untuk bertahan, dilatih untuk menahan, dilatih untuk mengendalikan. Lalu kemudian ada disiplin waktu sahur, waktu iftar, ya, termasuk juga direkayasa supaya akhirnya sahur itu menjadi kita
persiapan untuk pergi ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah. Lalu ada iktikaf dan perbuatan yang lainnya. Nah, ini beberapa amal Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat untuk khusus bulan puasa saja, bulan puasa itu kita menahan konsumsi untuk supaya tidak berlebihan. Yang kita tahan itu sesuatu yang halal. Waktu yang kita lakukan itu sangat spesial dan tertentu. Sholat tarawih tidak mungkin dilakukan di siang hari. Ya, berarti itu waktu yang tertentu. Kita kejar. Ya, buka puasa juga tidak boleh sembarangan. Kalau sudah maghrib, ini juga tertentu, disiplin kita. Sahur juga sekalipun longgar, tetapi lebih afdol jika dilakukan di last minute. Nah, ini menarik ya. Last minute itu bukan berarti spiritnya ini bisa jadi dalih loh orang yang suka mengerjakan sesuatu di akhir deadline. Bukan berarti itu. Ini kalau salah mengambil istidlal juga bisa ke sana. Padahal yang dimaksud dari mentakhirkan sahur itu bukan berarti Allah mengajarkan kita untuk mengakhir-akhirkan sehingga kita ini dikejar-kejar deadline. Bukan, tetapi lebih kepada kita bisa mengukur waktu kita. Oh, sama seperti ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh murid-muridnya, ya Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW itu kalau bulan Ramadan itu adzan memerintahkan Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum itu adzannya 2 kali, adzan subuh. Ya, nah adzan yang pertama itu sebagai peringatan bahwa waktu subuh akan mendekat, tapi masih boleh makan di situ. Nah, yang kita kenal hari ini dengan istilah imsak ya. Begitu imsak itu masih tetap boleh makan. Nah, begitu adzan yang kedua dengan orang yang lain lagi, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum itu, maka itu waktu masuk subuh. Ditanya Abdullah bin Mas'ud, itu jarak antara 2 waktu tersebut itu berapa lama? Dan karena beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa, maka standarnya adalah Al-Quran. Standarnya adalah Al-Quran. Jadi beliau mengatakan qadra khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat engkau baca. Ini kan enak sekali, ya. Kalau ditanya, misalnya saya tanya pengurus DKM, Ustaz ngisi kajian tematik ya tanggal sekian, saya tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira ini 1 juz Al-Quran. Nah, berarti saya bisa membayangkan 1 juz baca Al-Quran itu kira-kira 35-40 menit. Nah, jadi enak kalau ditanya Pak Larna rumahnya dari kampus berapa lama jaraknya? Oh, kalau jalan kaki ya bisa lah dapat 1 juz misalnya. Kalau naik kendaraan dapatnya sekian. Nah, ini semuanya ukurannya Al-Quran. Jadi menjadi kemuliaan ketika kita mengukur segala sesuatu. Dan ibadah puasa itu, selain hal-hal mengendalikan itu, kita dilatih untuk peka. Betul, puasa itu melatih kepekaan kita. Jadi bukan sekedar masalah makanan, masalah minuman. Kita dilatih untuk peka. Karena di situ ada zakat fitrah. Pekaan itu bukan hanya sekedar tentang kesedihan atau kemalangan atau musibah orang lain. Kepekaan itu juga sama dengan kita melihat kebahagiaan orang lain. Ya, kebahagiaan orang lain itu perlu kita apresiasi, perlu kita dukung, hal-hal yang baik perlu kita support. Ini dibutuhkan kepekaan. Dan dengan ibadah puasa itu kita akan mendalami betapa kita perlu bersyukur, tumbuh dalam lingkungan yang baik. Ibadah puasa akan menjadi sangat mudah ketika kita lakukan secara masif bersama-sama. Nah, kita bisa tingkatkan ke ini. Ada 2 slide yang saya jadikan slide utama, slide ini dan slide setelahnya. Mari kita lihat, waktu kita tidak banyak. Bahkan sekarang sudah hanya tinggal ya sudah separuh lebih ya kita jalan. Ya, kita lihat. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Nah, bagi orang yang belum bisa memvisualisasikan pahala, itu sulit untuk memahami kenapa Allah melipat gandakan sampai 70 kali. Kenapa Lailatul Qadar itu dihargainya sampai bukan hanya 1000 kali itu,
1000 kali lipat, enggak lebih itu. Ini karena kita tidak sanggup memvisualisasikan. Kayak mohon maaf kayak tadi ya, kayak tadi misalnya. Mohon maaf kalau contohnya mungkin tidak tepat. Saya mau beli sepatu mereknya mahal, yang kalau di hari biasa harganya sepatu itu 1 juta. Lalu kemudian tiba-tiba dibuka promo spesial 2 hari di jam tertentu, sepatu itu harganya menjadi 100.000. Jadi dipangkas 10 kali lipat di bawahnya. Maka kalau saya berhasil membeli, dan itu pada waktu itu memang saya butuh ya, perlu ya, bukan nggak perlu, saya perlu karena sepatu olahraga saya sudah tidak ada misalnya. Berarti saya perlu kecerdasan, nah, karena waktunya terbatas. Berarti saya akan mengukur, menjadikan prioritas waktu itu untuk saya dapatkan, dan begitu saya catch it, berarti saya akan saving 900.000, dan uang 900.000 itu sisanya akan menjadi sangat luar biasa karena bisa saya gunakan untuk yang lainnya. Mungkin orang merasa, kan duitnya sudah banyak, enggak ada bedanya 100.000 sama 1 juta. Oh beda. Ini adalah masalah kecerdasan, masalah menggunakan peluang. Satu. Ada satu hal lain juga sama. Seseorang ketika berinvestasi, ya, berinvestasi itu orang tidak tahu. Salah satu investasi yang konon katanya tidak mendatangkan rugi itu adalah investasi properti dan tanah misalnya. Tanah lah, kalau properti naik turun. Nah, ketika dia pada saat membeli, harganya katakanlah 1 meter, katakanlah hanya 1 juta, tiba-tiba karena di situ menjadi kawasan yang sangat tiba-tiba luar biasa, naik kali lipat dalam 2 tahun, maka keuntungannya sangat luar biasa. Nah, ini mohon maaf, saya sengaja membuat contoh materi supaya kita bisa memvisualisasikan. Kita tidak sanggup membayangkan ibadah wajib kok dilipat gandakan 70 kali, itu maknanya apa? Sama dengan sholat berjamaah, itu lebih baik dari sholat 25 kali atau 27 kali, 2 riwayat yang dua-duanya sahih. Itu kan berarti begitu saya sholat sekali secara berjamaah, itu setara dengan sholat 5 hari. Kalau saya 5 kali sholat berjamaah, berarti saya sama dengan atau lebih baik dari orang yang sholatnya berapa tadi? 5 kali 5, 25 hari, hampir 1 bulan. Atau kalau 27 udah 1 bulan. Nah, ini kita menandakan bahwa kita berada di depan orang, berada di depan diri kita. Bukan menjelekkan orang, tapi kita merasa sudah melangkah sangat jauh. Itu penting sekali. Yang kedua, ibadah sunnah itu dianggap ibaratnya gini. Tidak usah begitu Bapak dan Ibu. Di aturan di institusi kita, kalau orang lembur kan dapat, mohon maaf ya, dapat honor tambahan lah. Kita itu bukan wajib. Nah, sekarang honor tambahannya itu disetarakan dengan gaji pokok kita. Oh, senang sekali kita. Karena biasanya kalau honor tambahan itu tidak sama. Atau misalnya kita dapat THR sama atau 2 kali lipat. Ya kan, itu tidak wajib gitu misalnya. Itu luar biasa. Mohon maaf sekali lagi, ini saya contohnya visualisasi materi, bukan berarti kita mengajak berpikir materialistik, supaya kita kebayang. Nah, orang yang puasa, orang yang qiyam, itu diampuni dosa-dosanya. Kadang kita menyepelekan, cuman diampuni dosanya sebentar. Bapak dan Ibu, kalau kita punya hutang sama orang, kemudian orang itu mengatakan, kalau kamu lakukan ini, hutangmu dihapus. Kita mau nggak? Pasti mau. Atau begini, lebih jelas lagi. Karena ini sifatnya adalah, Bapak dan Ibu, dosa. Itu aib. Aib saya, Bapak dan Ibu tidak tahu. Tapi tidak ada jaminan suatu ketika Bapak dan Ibu tidak tahu. Karena yang membuka dan menutup dan menghalangi aib itu Allah. Suatu ketika aib saya bisa dibuka oleh Allah. Maka ketika Allah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaba, man qama ramadhana imanan wahtisaba, itu 2 redaksi yang hampir sama ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dianggap tidak ada. Aib kita ditutup selama-lamanya. Dan ini luar biasa. Nah, lebih luar biasa lagi, di situ ada malam yang bersentuhan dengan Al-Qur'an tadi itu. Maka sudah menjadi satu yang penting ketika malam
yang diunggulkan oleh Allah, nilainya diangkat derajatnya melebihi bukan 1000 orang ya, tapi ini kita lihat di sini nih Bapak dan Ibu nih. Ya, 1000 bulan. Ini kan karena sentuhan dengan Al-Qur'an. Artinya kalau kita ingin mulia, mulia itu mohon maaf, jangan kita mulia itu dianggap akan disebut orang, akan dihebatkan orang. Enggak. Mulia itu kita cukup diakui Allah. Mulia di hadapan Allah. Itu caranya adalah dengan Al-Qur'an. Allah sangat akan berkesan dengan itu. Ya, meskipun kita tidak tahu sebenarnya apa yang membuat diri kita itu berharga di hadapan Allah, kita tetap disuruh untuk melakukan kebaikan. Di surat Al-Anbiya yang Senin lalu di surat Al-Mu'minun yang Senin lalu kita tadabburi bersama itu kan perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya, bahagia kita dengan yang halal dan kita mengerjakan sesuatu yang saleh, sesuatu yang saleh. Ingat ya, biasanya disebut itu solihat, tapi di sini wa'malu salihan. Apa aja yang penting saleh. Kita tersenyum sama orang itu amal baik loh. Asal senyum kita bukan senyum ngejek, bukan senyum ngeledek ya, bukan senyum nantang ya, tapi senyum yang betul-betul tulus ya. Membahagiakan orang, membantu orang tua, nyebrangin orang, bantu orang, mengangkat barangnya, menunjukkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, di tepi jalan ada paku payung ada kita singkirkan, kemudian ada orang tersesat kita kasih tahu, ada orang terjatuh kita bantu dan seterusnya. Itu amal-amal baik wa'malu salihan, kita kerjain aja. Dan kita nggak pernah perhitungan itu. Saya kalau ngerjakan ini ntar saya hitung-hitung, enggak kayaknya terlalu kecil. Enggak. Wa'malu salihan itu kita nggak ngukur-ngukur amal itu, kerjain aja. Lalu ada i'tikaf. I'tikaf itu penting. I'tikaf itu special days. Hari spesial di 10 hari terakhir supaya kita ada waktu berhenti. Ingat, setiap kita memerlukan waktu pemberhentian atau tempat pemberhentian. Karena dengan itu dia bisa melihat apa yang sudah dilakukan. Dengan itu dia bisa menintrospeksi apa dampaknya. Dengan itu dia bisa melakukan perencanaan. Karena i'tikaf itu momen perencanaan, momen evaluasi, momen untuk menguatkan diri. Karena itu makanya i'tikaf itu betul-betul total. Rasulullah SAW kalau ketika ngajarin i'tikaf, itu istrinya udah. Ya tadi yang dikatakan uhillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum itu sebelumnya. Kalau udah masuk 10 hari yang terakhir kan ada kata-kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau gauli mereka ketika engkau beriktikaf di masjid. Kan kalau kita baca ya enggak segitunya ya Allah. Bukan masalah enggak segitunya, tetapi sesungguhnya itu pada waktu kalau udah masuk 10 hari terakhir kita fokus. Nah, sekarang masjid tidak bisa iktikaf. Kalaupun iktikaf dalam artian seperti halnya yang dicontohkan Rasul tidak bisa karena kendala pandemik, kita adakan iktikaf virtual. Ya, iktikaf virtual itu kegiatannya bisa macam-macam, tapi kita berada di tempat tertentu. Kita sulap misalnya satu ruangan di rumah kita menjadi seperti musola. Di situ kita anak dan istri kita sholat, tadarus. Di situ kita kalau udah masuk di situ serasa di masjid. Memang kita tidak memindahkan masjid ke rumah, tidak. Tetapi ini dalam rangka untuk merasakan nuansa 10 hari terakhir itu. Lalu kemudian doa orang puasa. Doa orang puasa ini dahsyat loh. Lihat frasa yang Allah sebutkan di ayat 186. Mungkin tadi tidak sempat dibaca ya. 186 Allah berfirman. Misalnya di dalam frasa itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, Allah di situ tidak mengatakan fakul inni qarib, tapi langsung fa inni qarib, aku dekat. Biasanya menggunakan usul talqin, tapi di sini tidak. Karena Allah betul-betul memang udah dekat. Karena yang mendekat itu sesungguhnya Allah, bukan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan hadis qudsi yang ada di dalam Sahih Bukhari. Allah berfirman, dan Rasulullah SAW bersabda lebih tepatnya, bukan hadis qudsi, maaf. Diskusi nanti di bagian akhirnya, atau bisa juga dikategorikan termasuk hadis qudsi.
Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau hambaku mendekat selangkah, maka aku lebih dekat lagi menjadi 1 dzira'. Wa idza taqarraba dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat 1 dzira', aku lebih dekat lagi menjadi 1 jengkal. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan setengah berlari. Luar biasa. Itu artinya Allah yang udah lebih dulu mendekati kita. Di sepertiga malam yang terakhir dalam hadis qudsi lainnya Allah mengatakan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala nungguin kita. Fahal min sa'ilin fa'ataituhu, fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Ada enggak orang yang tanya? Ada enggak orang yang minta? Ada enggak orang yang memohon ampunan? Aku kasih dia, aku ampuni dia. Jadi Allah yang mendekat ke kita. Nah, maka kalau kita sampai menjauh, itu kesalahannya di kita. Karena defaultnya Allah dekat. Kok kita menjauh, berarti yang rugi siapa? Kita. Ibarat orang itu kita tidak dikejar-kejar oleh petugas asuransi. Ya, kalau petugas asuransi kan ada konsekuensinya. Tapi kita dikejar-kejar untuk dikasih hadiah. Kitanya yang lari. Berarti kan kita yang rugi. Dan yang terakhir, waktu sahur itu istimewa. Sangat istimewa. Terutama untuk berzikir istighfar. Di situ Bapak dan Ibu. Mohon izin, saya sambung sedikit lagi ya. Nah ini tadi. Kenapa bulan Ramadan itu mulia? Karena dimuliakan. Di dalamnya disediakan sarana kemuliaan. Amal-amal yang tadi disebut, yang di sini disebut, itu semuanya adalah amal-amal yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Lalu kita ditargetnya apa? Menjadi manusia termulia. Manusia termulia itu siapa? Orang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat disebut ya, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi artinya kalau kita ingin menjadi mulia, ya jadilah orang bertakwa. Dan hari ini di bulan Ramadan, standar kebaikan dan prestasi itu meningkat. Ibaratnya kalau di luar bulan Ramadan, orang nilainya 7 itu udah hebat. Di luar bulan Ramadan, orang nilainya 7,5 udah hebat. Tetapi di bulan Ramadan, orang nilainya 7 menjadi biasa. Dari mana diambilnya kesimpulan itu? Di luar bulan Ramadan, orang puasa itu hebat, dia puasa sunnah. Orang sholat malam itu biasa, tidak biasa, jadi hebat. Tapi di bulan Ramadan, orang puasa tidak cukup untuk dijadikan dia menjadi orang hebat. Kenapa? Karena semua orang melakukan itu. Di bulan Ramadan, semua orang melakukan sholat tarawih, melakukan qiyam, sholat malam. Sehingga orang yang melakukan ibadah-ibadah itu menaikkan leverage standarnya, menaikkan lebih tinggi derajatnya. Karena leverage-nya menjadi naik. Nah ini sentuhan dengan Al-Quran di luar bulan Ramadan juga menjadi luar biasa pada saat bulan Ramadan menjadi biasa. Membina kesalehan kolektif ini menjadi orang rata-rata misalnya kalau nilai 7 tadi di luar bulan Ramadan itu menjadi nilai yang luar biasa, sekarang menjadi nilai 7 tadi atau 7,5 menjadi nilai yang sangat biasa. Sehingga orang yang akan hebat, maka orang yang nilainya 8, orang yang nilainya 9. Jadi kesalehan kolektif itu secara otomatis akan menaikkan kualitas orang yang luar biasa. Dan itulah yang disebut waja'alna lil muttaqina imama di surat Al-Furqan ayat 74, Bapak dan Ibu sekalian. Di 74 Al-Furqan itu Allah mengajarkan kita waja'alna lil muttaqina imama. Jadi standarnya orangnya baik semuanya. Dan yang terbaik itulah di antara orang-orang baik itu. Dan itu menjadi orang yang paling mulia, yang paling bertakwa. Nah, ada satu hal penting di sini Bapak dan Ibu. Kemuliaan bulan Ramadan dimuliakan. Itu karena kita dirahmati. Dilembutkan. Sehingga kita diselimuti kasih sayang. Kalau kita ingin disayangi, kita harus menyayangi. Kalau kita ingin diampuni, kita harus memaafkan. Kalau kita akan
mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan maghfirah Allah, berarti kita juga harus mudah memaafkan orang, menutup aib orang, bukan mengumbar aibnya, membicarakan kesalahannya di mana-mana. Ini kontradiktif. Karena kemuliaan bulan Ramadan itu karena adanya rahmat, karena adanya maghfirah, karena ada pembebasan murka, karena ada jaminan kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala serta nerakanya. Maka Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau terlalu lama, sedikit lagi saya akan akhiri. Ini tadi peluang khusus berprestasi kita. Sekali lagi saya kembalikan pada frasa ya ayyuhalladzina amanu, itu spesial disebut wahai orang yang beriman. Lalu kemudian puasa yang berjenjang. Lalu kemudian di sini ada ayyama ma'dudat ini ya. Ini ayyama ma'dudat. Ini betul-betul waktu yang spesial. Hanya sangat-sangat tertentu dan maksud khasnya, target ibadahnya itu betul-betul la'allakum tattaqun, jelas. Standar kita adalah menjadi orang baik yang banyak, lalu yang berkualitas itu akan naik dengan sendirinya yang terbaik di antara yang baik itu. Maka kita bisa membayangkan begini, saya masih ingat dulu konsep beberapa sekolah ya. Sekolah misalnya dia menyaratkan yang terbaik di kabupaten. Dulu pernah Pak Munawir Sadzali itu punya program sekolah madrasah aliyah program khusus. Itu disaring dari orang yang boleh mendaftar itu adalah yang terbaik di kabupatennya atau di kotanya 10 besar. Lalu mengikuti tes, dikirim di sekolah tersebut, nanti hanya kuotanya 40 orang disaring, maka di situ yang berkumpul di situ adalah terbaik di antara orang-orang yang terbaik di kabupaten dan kotanya. Maka nanti yang menjadi terbaik di situ itu menjadi sangat luar biasa karena ada fastabiqul khairat, persaingannya adalah persaingan yang sangat luar biasa. Nah, yang terakhir, frasa ini saya kira sudah sering kita dengar, yaitu terkait dengan kalau bulan Ramadan datang maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu semuanya adalah merupakan simbol. Bukan benar-benar terjadi karena untuk apa surga dibuka, penghuninya tidak ada. Sekarang tidak ada yang dimasukin surga. Untuk apa neraka ditutup atau dibuka, toh tidak ada yang masuk hari ini. Setan-setan dibelenggu itu juga, kalaupun yang ketiga itu bukan simbolik, itu hanya untuk menegaskan jika ada kejahatan di bulan ini, ketahuilah itu bukan karena ada bisikan setan, itu bukan karena ada rayuan setan, itu lebih karena orang yang melakukan itu telah menjelma menjadi setan. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, maka mari kita gunakan kesempatan untuk sama-sama memanfaatkan waktu yang tidak banyak, yang sangat terbatas di bulan Ramadan ini untuk meraih prestasi menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang baik dan kemudian kita menjadi mulia karena kita berada di bulan yang dimuliakan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa jazakumullah khairan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful Bahri atas materinya. Alhamdulillah luar biasa, banyak sekali hal-hal baru yang didapatkan dari materi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah juga banyak juga ya hal-hal yang baru yang didapatkan dari materi tadi. Untuk itu selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya, yang masih yang mungkin belum paham dari materi tadi, kita langsung ditanyakan kepada Pak Saiful Bahri. Untuk itu saya langsung membuka sesi tanya jawab para jemaah semua. Kepada jemaah saya persilakan untuk bertanya. Boleh bertanya, Pak Moderator. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu. Alhamdulillah, pencerahan pagi ini luar biasa.
Saya merasakan bahwa materi yang disampaikan ini betul-betul suatu materi yang sangat aplikasi yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu bermakna ibadah atau tidak. Karena sering sekali manusia itu tidak luput dari kerutinitasan gitu ya, sehingga merasa bahwa dirinya hanya mengerjakan hal-hal yang rutin gitu ya. Ini 1 tahun ada di bulan Ramadan, sudah menjalankan seperti itu. Tapi tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Ustadz Saiful bahwa makna bulan Ramadan ini sangat luar biasa bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan makfirahnya di aktivitas kita sebenarnya yang sehari-hari ini. Dalam arti kata tentunya tadi yang disampaikan kita lebih meningkatkan aktivitas kita kepada berbagai aktivitas spiritual yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Pak Ustadz Saiful, ada yang ingin saya tanyakan. Yang tadi pertama di paparan yaitu terkait dengan ibadah puasa dan juga makna dari ibadah haji. Nah, saya pernah mendengarkan bahwa semua orang atau orang-orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan itu sama halnya seperti melaksanakan haji. Itu yang pertama. Mohon penjelasannya. Seperti apa? Kenapa kok bisa melakukan aktivitas umroh di bulan Ramadan, khususnya apalagi di 10 hari terakhir disampaikan itu sama seperti melaksanakan haji. Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua ini mohon maaf pertanyaannya cukup banyak nih. Kemudian yang kedua itu adalah ini sebenarnya hanya mengingatkan kita bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilai ibadahnya sangat tinggi, yaitu sampai 70 kali gitu ya. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, sepertinya kita berharap kepada Allah, kenapa nggak sepanjang tahun dibuat seperti bulan Ramadan gitu ya. Sehingga kita terus bisa meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini hanya imbauan. Kemudian pertanyaan yaitu waktu yang terbatas pada saat makan sahur gitu. Nah, waktu itu disebutkan adalah saya nggak melihat karena tadi ketutupan badannya Pak Ustadz gitu. Disebutkan di sini menyukai orang-orang yang beristighfar katanya. Saya pernah membaca beberapa jurnal, artikel yang terkait dengan makna dari istighfar. Kalau orang yang selalu atau setiap saat beristighfar, katanya itu adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, mohon nanti penjelasannya seperti apa. Dan yang terakhir, mungkin tadi yang kaitannya dengan peluang khusus untuk berprestasi. Tadi saya bersyukur sekali ada contoh-contoh konflik yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi adalah prestasi dalam mencapai suatu keunggulan gitu ya. Tetapi saya masih menganggap tadi yang dijelaskan baru dari kemampuan kognitifnya saja. Jadi misalnya, oh dia mendapatkan juara, nah itu menjadi suatu prestasi dianggap. Sementara komponen lain, kalau kita sebutkan dia apakah kompetensi karena kita di dunia pendidikan, ada unsur lain yaitu unsur kemampuan keterampilannya maupun dari perilakunya. Dia punya prestasi bagus, anaknya sangat pintar dan cerdas. Namun tidak menunjukkan afektif ataupun psikomotor atau perilaku yang diharapkan, yang selalu disebutkan beberapa dari surat-surat Al-Quran itu jelas sekali ya, itu belum terlihat. Nah ini seperti apa ya peluang khusus, sementara dia tahu bahwa ini di bulan Ramadan saya harus mencari prestasi itu, tetapi prestasinya hanya baru segi kemampuan pengetahuan. Mungkin itu Pak Ustadz Saiful, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditampung dulu Ustadz, apa langsung dijawab? Langsung aja karena tadi ya cukup banyak, takut lupa saya. Baik, mohon izin saya jawab ya. Baik, terima kasih Bu Michiko atas
insertnya. Jadi sama seperti yang lainnya, maka perbuatan baik apapun di bulan Ramadan itu ada pelipatan. Termasuk umroh di bulan Ramadan itu disetarakan dengan haji ya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji dia. Kalau dia orang udah mampu ya. Sama dengan begini, Bu. Dulu ada orang yang tahu bahwa sholat kita di Masjid Al-Haram itu setara dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Wah, itu kalau mencapai sholat 100.000 itu diperlukan waktu sekitar 50 tahun. Artinya, begitu saya umroh sholat di sana, habis itu nggak sholat itu udah cukup. Gitu. Nah, itu pemahaman yang salah juga. Artinya, itu pelipatan tidak menggugurkan kewajiban dia. Nah, kira-kira ini juga sekaligus menjelaskan makna prestasi. Jadi makna prestasi itu dia mampu menggunakan waktu spesialnya. Jadi waktu yang produktifnya. Ada orang-orang yang di waktu tertentu, contoh sederhana saja, kalau saya fit di waktu pagi itu nulis yang biasanya lama itu bisa cepat sekali. Dalam waktu 60 menit itu kadang saya bandingkan saya menulis di luar waktu itu bisa sampai 4 atau 5 kali lipatnya. Berarti memang itu waktu mahal sesungguhnya. Waktu pagi itu waktu mahal. Waktu yang sangat-sangat luar biasa mahalnya sekali. Makanya waktu pagi itu betul-betul kalau bisa kita ada yang sangat private untuk diri kita. Di waktu-waktu tertentu saya lebih memilih waktu pagi itu memang private. Karena waktu private itu bisa gunakan ya. Sederhana saja, tadi saja 30 menit itu saya bisa menyelesaikan salah satu materi yang akan saya presentasikan beberapa hari lagi. Jadi ada kesempatan yang sangat kita fokuskan ketika kita bisa menggunakan itu. Jadi memang tidak melulu kognitif, Ibu, karena prestasi itu juga dinilai oleh Allah bukan pada waktunya, bukan pada kuantitasnya, bukan pada volume waktunya, tetapi pada penggunaannya. Dan itu tidak hanya kognitif. Prestasi yang tadi saya contohkan itu sebenarnya cukup banyak. Contoh begini, kayak tadi itu. Ada di dalam hadisnya misalnya, sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham bisa bernilai lebih bagus dari 1.000 dirham. Karena orang yang punya 1 dirham itu, dia bersedekah dengan 50% hartanya. Sementara orang yang punya 1.000 dirham, dia bersedekah mungkin dengan 1/10 atau dengan 1/100 karena dia orang kaya. Gitu. Nah sama, zakat fitrah itu kenapa tidak diwajibkan bagi orang kaya saja? Kenapa diwajibkan bagi semua orang yang punya makanan dan kemudian dia ada kelebihan dari makanan itu? Itu kan maknanya juga berprestasi. Berprestasi itu bukan nilai angka-angka. Ya, kalau tadi saya menyebutkan sebuah sekolah itu supaya kebayang, karena umumnya orang itu kalau disebut prestasi itu karir. Hari ini orang jarang menyebut dosen senior ya yang sudah 20 tahun, 30 tahun mengajar itu diapresiasi misalnya. Karena luar biasa dedikasinya di dalam mengajar. Kadang, mohon maaf, bisa jadi lebih diapresiasi dosen yang muda, luar biasa, dia punya kiprah, mengharumkan nama lembaga ini, sering mewakili, mengikuti ini, itu. Nah, itu sering dianggap dosen yang muda ini berprestasi. Sementara dosen senior yang mendedikasikan waktunya lama itu jarang dianggap dosen berprestasi. Nah, sementara Allah mencontohkan tidak demikian. Nabi Nuh itu diangkat sebagai nabi yang berprestasi, padahal dia berdakwahnya 950 tahun, atau lebih tepatnya 1000 dikurangi 50 supaya jelas, karena ada 50 tahun dia dicintai, dihormati, 950 dia dimusuhi. Pengikut dakwahnya tidak ada yang mengatakan tidak digit. Paling tinggi itu 2 digit. Paling tinggi itu 80. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, dan seterusnya. Nah ini menandakan apa? Menandakan bahwa prestasi itu tidak angka. Prestasi itu tidak volume. Prestasi itu tidak kuantitatif, tetapi pada kualitatif. Nah kualitatif itu juga aspeknya bukan hanya kognitif, ada psikomotorik juga.
ada yang sifatnya mohon maaf, kalau badan intelijen itu berprestasi itu kalau mencegah sesuatu yang buruk yang berpotensi terjadi. Sementara ketika tidak terjadi apa-apa, prestasinya dianggap tidak ada apa-apa. Padahal sesungguhnya misalnya dia telah menggagalkan di tahun ini 100 potensi peristiwa terorisme misalnya. Sedang hangat kan istilah itu. Tetapi kita tidak ingin lebih dalam menyinggung tentang masalah itu karena kadang sangat tipis irisannya dengan politik. Kalau kita adalah dipasrahi dalam sebuah institusi untuk mencegah potensi kemungkaran di institusi ini, itu bisa jadi prestasinya tidak terlihat. Sederhana aja, kalau misalnya kayak kami di LPPAIK misalnya, di LPPAIK itu selain menganjurkan orang baca Quran, sholat berjamaah, integrasi keislaman dan keilmuan, juga perlu ada satu lagi, jangan sampai ada miras masuk kampus kita, jangan sampai ada riba masuk kampus kita, jangan sampai ada sembarangan berpakaian, jangan sampai ada orang bebas merokok, sampah yang tidak macam-macam, kemudian parkir sembarangan. Ini kan bagian dari core value juga, selain menampakkan hal-hal yang baik. Nah, pencegahan kita terhadap hal-hal ini, antisipasi kita kepada hal-hal ini juga prestasi. Nah, ini perlu. Makanya tadi saya sebut, kita ini dianggap hebat, dianggap mulia. Kenapa? Karena aibnya ditutup sama Allah, Ibu. Bapak dan Ibu menganggap saya orang baik, itu bukan hanya karena dikenalkan oleh Allah kebaikan saya, tapi keburukan dan aib saya ditutup oleh Allah. Nah, penutupan aib itu juga merupakan prestasi. Nah, itu di sisi itu kita jarang kurang apresiatif baik dari orang lain ataupun pada diri kita. Itu kurang lebih karena tadi cukup banyak, tetapi yang saya rasa yang lainnya sifatnya sharing ya. Kalau yang saya tertarik untuk menanggapi itu Bu Michiko. Jadi kita ini harus punya core value. Core value kita itu memacu prestasi ketika kita berada dalam lingkungan. Sederhananya begini, saya akan sangat terpacu untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran dan hafalan Quran saya kalau saya bergaul dengan orang yang lebih di atas saya. Kalau saya merasa saya paling hebat di sini ya, saya hafal juz amma, yang lain baru hafal qul huwallah dan 3 itu aja. Jadi merasa hebat dia. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena dia tidak bergaul dengan orang yang lebih tinggi prestasinya dari dia. Kalau dia bergaul dengan orang yang lebih tinggi, dia akan terpacu untuk minimal menyamakan, kalau tidak lebih tinggi dari itu. Jadi sifatnya bukan mengalahkan ya. Karena frasa mulia dan frasa menang itu bukan mengalahkan. Tidak ada di dalam Al-Quran kemuliaan itu diraih dengan menghinakan atau mengalahkan orang lain. Dia sifatnya prestasi yang dicapai orang itu kita lakukan atau kita mengunggulinya, bukan mengalahkannya. Kurang lebih itu, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bu Michiko. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari jemaah yang lain, agar dipersilakan. Bapak Ibu jemaah, apa masih ada yang mau bertanya terkait materi kajian tematik kita pada pagi hari ini? Materinya udah saya kirim di chat ya, silakan bagi yang perlu tadi. Ya, siap Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ustaz. Baik Ustaz, ini ada yang bertanya di komentar. Saya bacakan saja ya. Bagaimana ketika ada seorang yang berilmu tapi menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang biasa saja, nggak usahlah berlebihan, misalnya memaksakan diri untuk khatam Al-Quran, memperbanyak ibadah dan sedekah dan lain-lainnya. Perspektif Ramadan itu bahwa kegiatan Ramadan itu bukan bulan musiman, kemudian tidak ada lagi kelanjutannya setelah bulan Ramadan. Bagaimana pandangan dan sikap kita Pak
karena itu menjadikan kurang semangat gitu Ustaz. Ya, Perkataan itu kalau seandainya dilontarkan di forum terbuka itu bisa salah persepsi ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ya kita tidak mengkultuskan Ramadan, betul, tidak salah. Kita harus tetap baik di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau di bulan ini saja kita tidak meningkatkan kebaikan kita, di bulan lain akan sulit. Ya, kalau di bulan ini dia tidak puasa, di bulan lain mau puasa ya akan lebih berat. Di bulan ini dia tidak sholat malam, di bulan lain mau sholat malam bisa, tapi rasa-rasanya akan berat. Di bulan ini dia tidak sedekah, di bulan lain mau sedekah bisa, tapi akan sulit. Maka sesungguhnya bulan ini itu bukan bulan kita jor-joran dalam artian udah habis ini kita cukuplah untuk setahun nggak usah amal baik, enggak. Tapi bulan ini sebagai latihan sesungguhnya. Minimal dalam 1 tahun saya ada waktu untuk meningkatkan leverage saya. Baik leverage secara kognitif ya, menambah pengetahuan dengan banyaknya kajian, leverage bacaan Al-Quran saya, baik volumenya maupun kemudian pemahamannya, kemudian leverage ibadah kita, juga leverage amal baik, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kurang tepat kalau itu dilontarkan secara umum ya. Kalau lebih pada forum-forum terbatas yang memaknai betulan itu bisa. Kalau dilontarkan secara umum dikhawatirkan malah justru akan melemahkan semangat orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Itu saya kira, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu jemaah, apa masih ada yang mau bertanya lagi? cukup nampaknya. Sepertinya begitu Ustaz. Bapak Ibu jemaah, apa masih ada yang mau bertanya lagi nih terkait materi kita hari ini? Cuman mungkin kalau terkait yang tadi Ustaz yang ditanya sama Ustaz Ibu itu, kadang kan ketika misalnya selesai Ramadan, kadar keimanan itu langsung turun drastis, Ustaz. Bermasalah juga sih. Makanya kan kata orang itu kok apa ya, kadar keimanan itu hanya tingkatnya itu hanya pas bulan Ramadan gitu. Pas selesai bulan Ramadan langsung turun drastis. Itu tuh bagaimana Ustaz? Ya, berarti Orang tersebut tidak punya kemampuan untuk menjaga kestabilan diri kalau dia langsung turun drastis. Dan itu kan ada sarananya sebenarnya. Sarana mempertahankan kualitas itu yaitu dengan cara ya kita buat tadi itu mempertahankan core value dengan group value. Kebersamaan kita dalam lingkungan yang baik itu akan mempertahankan setidaknya ya kalau kita volume nilai ya di Ramadan itu 9, maka di luar bulan Ramadan itu kita tidak sampai ngedrop sampai di bawah 5 misalnya. Memang akan turun, tetapi akan menjadi lebih stabil kalau kita ada standar yang dilakukan secara bersama-sama. Ya sederhana aja, sholat Jumat itu wajib misalnya, berarti kita akan terstandar ya itulah kita datang ke masjid seminggu sekali misalnya. Karena sholat berjamaah itu hampir tidak ada yang mengatakan wajib. Ada sebagian kecil ulama, semuanya mengatakan sunnah muakkadah. Nah, itu ada standar minimal supaya kita masih berada di dalam core value atau nilai kebaikan kolektif itu. Jadi kalau kita tidak bisa sendiri ya kita harus membersamakan diri kita kepada orang-orang yang kita yakini bisa mempertahankan kebaikan itu. Itu saya kira wallahu a'lam. kok di saya nggak ada suaranya. Iya, suaranya nggak ada.
Masih Mohon maaf. Ya, Kak. Mohon Mute-nya. maaf. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Ayuhan, MA. Salam, izin bertanya, ada ungkapan seandainya manusia tahu bulan Ramadan, dia ingin selalu semua bulan Ramadan. Apa makna atau hakikat ucapan ini? Terima kasih, Ustaz. Oh ya, terima kasih. Pak Dr. Ayuhan. Oh, tadi sama juga, saya juga belum menjawab tadi yang sempat diisyaratkan oleh Bu Michiko ya. Jadi memang kalau orang tahu kualitas Ramadan, mereka akan berharap 1 tahun tuh isinya itu. Dan itu faktanya kan kita begitu ya. Kita mohon izin sekali lagi, mohon maaf, contohnya materi lagi. Kalau kita ada momen spesial sale ya, di waktu tanggal tertentu, kita dengan harga yang tidak mahal, tapi dapat kualitas benda yang sangat luar biasa. Kita pasti berharap sepanjang tahun begitu. Nah, maka orang kalau tahu kualitas Ramadan, itu luar biasa kebaikannya, dia juga akan berharap 1 tahun isinya begitu terus. Nah, tapi pada faktanya kan manusia itu kan fluktuatif ya. Ya, secara psikis dan kemampuan mempertahankan itu kan juga tidak kuat. Enggak semuanya ya, tapi hampir rata-rata begitu. Fluktuatif manusia itu. Dia kalau bahasa gampangnya mut-mutan. Manusia itu enggak untuk stabil banget itu enggak bisa. Dia naik turun. Itu manusia itu begitu, naik turun. Karena itu manusia perlu diingatkan. Nah, itulah manusia perlu komunitas. Karena itulah manusia itu perlu untuk berada dalam tadi itu sebuah nilai grup yang baik, grup value yang baik, yang dia udah jelas ada core value-nya. Kita nilai kebersamaan kita kan jelas ya. Kalau kita di sini institusi pendidikan kan berarti mencerdaskan. Mencerdaskan itu bukan secara kognitif. Kalau hanya secara kognitif berarti mahasiswa UMJ itu IPK-nya 4 semua itu sudah hebat. Tapi kalau IPK-nya 4 tapi tidak terserap masyarakat. Dia pinter tapi nggak peka misalnya. Dia pinter tapi tidak bisa berbuat banyak. Dia pinter hanya pinter secara teori itu kan juga tidak berprestasi seperti yang tadi Bu Michiko jelaskan. Jadi yang disebut berprestasi itu dia output-nya jelas tapi outcome-nya juga jelas. Dia menghasilkan apa, dia memberi apa, dia berkontribusi apa. Nah, ini orang pasti akan berharap seandainya UMJ berhasil begitu, nah orang akan berharap semua universitas kayak gitu. Nah, itu ungkapannya kurang lebih begitu karena dikaitkan dengan standar kemuliaan yang tertinggi, standar prestasi yang paling tinggi gitu. Kalau kita sanggup seperti tadi mencapai target-target tadi itu ya, prestasi secara kognitif dan lain-lain, punya output angka yang bagus, kemudian ada outcome-nya, daya serap alumninya, kemudian kontribusinya jelas, kita pasti akan menjadi ungkapan kayak yang tadi di situ. Ramadan itu standar kebaikan. Wah, seandainya semua kampus kayak UMJ, itu berarti kalau itu sudah diungkapkan oleh orang, diakui, misalnya bukan sekedar basa-basi ya, berarti kita sampai kepada seperti halnya makna bulan Ramadan itu. Latamanna an takuna sanata kullaha Ramadan. Seandainya manusia tahu bulan Ramadan itu luar biasa mulianya, semua orang akan berharap maka dia akan sepanjang tahun bulan Ramadan. Sama seandainya orang itu mengetahui keistimewaan waktu subuh, dia akan datang ke masjid untuk sholat subuh sekalipun merangkak. Nah, itu juga salah satu diksi penting karena ternyata yang datang untuk sholat subuh berjamaah itu biasanya lebih sedikit daripada sholat-sholat lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin masih dilanjutkan lagi ya Ustaz ya. Pertanyaan mungkin masih ada, jemaah ini masih ada waktu sekitar 10 menit terakhir. Mungkin satu pertanyaan lagi dari jemaah. Oke juga jemaah, apa masih ada yang mau bertanya lagi? Mana Samsul udah ya? Kalau misalnya kayak
Gimana Ustaz? Saya sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi nih Ustaz. Baik, mungkin karena tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin cukup. Mungkin saya langsung acara ini mungkin langsung ditutup aja ya Ustadz ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan lagi kepada Pak Saiful untuk menyampaikan closing statement ya terkait dengan bagaimana ketika misalnya sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir supaya menjaga konsisten keimanan kita untuk tetap beriktikaf dan melaksanakan ibadah. Silakan Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, as-saimun as-saimat. Mohon maaf saya banyak bicara, bukan karena lebih tahu dan paling baik, hanya sekedar mengingatkan saja, ini waktu yang sangat terbatas. Bulan Ramadan itu bulan yang eskalasinya meningkat. Jadi awal bulan Ramadan itu merupakan pijakan untuk naik di proses berikutnya. Dan 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW mencontohkan kalau udah masuk 10 hari terakhir dia bangunkan keluarganya, dia kencangkan ikat pinggangnya, kencangkan sarungnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering untuk berzikir, lebih kuat lagi baca Al-Qur'annya, di situ lebih disunahkan lagi mengeluarkan zakatnya, di situ lebih banyak sekali hal-hal yang bisa kita tunaikan ya. Ya THR sendiri itu kan juga dibagikannya di 10 hari terakhir kan, nggak mungkin THR dibaginya di awal bulan Ramadan. Itu artinya memang spiritnya udah benar itu ya, spiritnya udah benar. Jadi kita jangan sampai menurun. Meskipun fakta yang terjadi di lapangan begitu, saya lihat beberapa kali ini saya sudah keliling masjid itu jauh, sudah mulai setengah dari volume jamaah yang sholat. Ya ini di tempat-tempat yang diizinkan untuk sholat, baik yang menggunakan prokes seperti di Masjid At-Taqwa, ataupun yang sudah tidak menggunakan prokes dalam artian softnya sudah mulai agak normal, itu jumlah jamaahnya juga tidak sebanyak di awal-awal bulan Ramadan. Padahal jamaah yang tadinya sholat itu juga sudah dilarang mudik ya. Harusnya kan kalau dilarang mudik sama Pak Presiden, itu kan dia tetap berada di masjid gitu loh. Nah kalau sekarang tiba-tiba nggak ada karena mudik mungkin bisa difahami. Tapi ini pada faktanya juga sebenarnya tidak ada yang mudik. Itu berarti menandakan apa? Menandakan memang untuk menaiki eskalasi yang lebih tinggi itu hanya orang-orang pilihan saja. Nah kita berharap kita termasuk orang-orang itu, dan di institusi kita juga termasuk orang-orang yang bisa mempertahankan sehingga nanti begitu keluar bulan Ramadan kita turunnya itu nggak langsung anjlok menjadi sangat-sangat tidak berprestasi, tapi minimal kita masih tetap di atas rata-rata. Itu saja saya kira. Sekali lagi saya mohon maaf karena orang yang banyak bicara dia paling banyak yang bersalah. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sedikit memotivasi kebaikan dan menginspirasi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik, terima kasih Pak Saiful atas penyampaian materi dan ilmunya. Insya Allah yang sangat bermanfaat bagi kita untuk tetap menjaga konsisten dalam meraih keberkahan di bulan yang mulia. Mungkin sedikit saya menyimpulkan bahwa terkait dengan materi kita Ramadan bulan yang mulia, karena di dalamnya terdapat beberapa kejadian seperti turunnya Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan dikatakan sesuatu itu bisa dikatakan mulia. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Saiful, Nabi Muhammad karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad maka Nabi yang paling mulia. Kemudian bulan Ramadan karena di dalam Ramadan terdapat bulan atau salah satu hari yang diturunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan pun juga dikatakan bulan yang mulia. Kemudian di bulan Ramadan pula kita akan tetap selalu meraih keberkahan dengan amalan-amalan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Saiful tadi, baik itu amalan wajib maupun sunnah, karena amalan sunnah pun juga ketika misalnya dilaksanakan bulan Ramadan, insya Allah nilai pahalanya dilipat gandakan seperti amalan-amalan wajib.
Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah, Bapak Saiful atas penyampaian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Ustadz tadi mewakili DKM. Baik, mungkin sudah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya langsung menutupi acara kita pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Atur suwun Pak Saiful. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Yuhan sehat. Jazakallah. Assalamualaikum, pamit Liv. iya. Mohon izin, pamit. Terima kasih banyak. Pak Dekan. Ye Bu Dekan ya, ayo monggo. Pak Ayuhan, apa kabar? Pak Yuhan sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Saya mohon izin, saya lab karena Iya, masih iya. pengajian di Fakultas Pertanian ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak dosen, teman-teman tenaga kependidikan, terima kasih teman-teman masjid. Pak Rudi, terima kasih Pak Ayuhan, Ya, sama-sama. Ini belum keluar. Pak Sordani, Terima kasih Pak Moderator. Subhan.